Selamat pagi Pak Adi Witoko. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Jadi di sini tujuan observasi kita hari ini adalah untuk mengembangkan diri supaya mengembangkan kompetensi supaya menjadi lebih baik lagi dalam pembelajaran ini nanti dalam kegiatan supervisi nanti, jadi tidak ada istilahnya guru menggurui, tapi kita berkembang bersama-sama bagaimana supaya pembelajaran nanti bisa menjadi lebih baik. Kemudian untuk kelasnya Pak Adi, kira-kira kelas dan jadwalnya kira-kira hari apa ya Pak Adi, supaya sama-sama kita longgar bisa berkunjung ke kelas. Kelas saya kelas 3, mungkin menyesuaikan jadwal hari Senin bisa Pak. Hari Senin ya. Jam berapa Pak kira-kira? Jam pertama setelah upacara bisa. Iya, siap. Kemudian yang ingin diobservasi Bapak menginginkan seperti apa nantinya? Ya, terima kasih. Untuk yang diobservasi itu anak-anak di tema 4 itu tentang cara merawat hewan peliharaannya di rumah. Nanti untuk urut-urutan perawatannya, untuk jenis-jenis hewan yang dipelihara itu berbeda-beda, nanti mohon bersama-sama nanti saling melengkapi supaya pembelajaran lebih maksimal dan sesuai dengan yang kebutuhan anak masing-masing kita. Jadi nanti yang ingin dipelajari oleh anak-anak itu tentang merawat hewan, gitu ya Pak. Ya. Kemudian bagian yang akan diobservasi, Bapak menginginkan pada bagian apa nanti dalam pembelajaran tersebut? Khusus untuk hewan yang sekiranya siswa itu di rumah hampir semua punya. Jadi untuk perawatannya misalnya kalau di wilayah sini kan hampir semua siswa itu punya hewan ayam. Jadi untuk memaksimalkan pemahaman anak dalam memelihara ayamnya yang ada di rumah masing-masing. Kemudian yang ingin kita lihat nanti dari kegiatan pembelajaran ini, Bapak menginginkan saya untuk memfokuskan pada kegiatan apa itu tentang keaktifan siswa dalam diskusi atau dalam apa? Mungkin Pak, kerjasama bisa, keaktifan dalam diskusi berkelompok bisa. Ya. Terima kasih. Lalu rencana Bapak nanti dalam pembelajaran ini seperti apa? Alurnya? Nanti rencananya sesuai dengan RPP yang sudah saya buat, itu di kegiatan awal saya nanti akan memberikan pertanyaan pemantik sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang akan saya ajarkan. Nah, kemudian untuk kegiatan intinya nanti keaktifan siswa dan kerjasama siswa dalam melakukan diskusi kelompok di kelas. Untuk penutupnya nanti mohon dibantu untuk mengevaluasi dan merefleksikan tentang pemahaman siswa yang tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ya, luar biasa, sudah terencana dengan baik ya Pak ternyata pembelajarannya. Kemudian harapan setelah supervisi nanti kira-kira harapannya yang perlu ditingkatkan lagi apa nantinya? Setelah supervisi nanti supaya anak-anak mampu meningkatkan tentang pemahaman tentang cara merawat hewan peliharaan yang ada di rumah masing-masing, dan tentang cara mengajar saya apakah sudah sesuai dengan kurikulum terbaru ini dan apakah sesuai dengan pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing anak yang ada di kelas saya. Seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Sukses selalu dan semoga nanti setelah kita lakukan supervisi nanti ada bagian-bagian yang istilahnya bisa meningkatkan pembelajaran di sekolah kita ini menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Itu tanaman itu supaya tidak layu harus disiram. Coba untuk Ananda Noval di
peragakan cara menyiram tumbuhan dengan baik seperti apa? Semua, potnya semua. Yang satu juga. Nggih. Nggih, cukup, terima kasih. Untuk yang lain bisa melakukan penyiraman kepada bunga. Coba. Diratakan nggih. Nah, sudah cukup, terima kasih. Sudah jelas ya penjelasan dari Pak Irwan? Sudah, masuk kembali ke kelas lagi. Matur suwun Pak Irwan. Mirip-mirip yang di video kemarin kita nanti. Nggih. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini melanjutkan dari kemarin ya, kita ngobrol-ngobrol ya Iya. tentang pembelajaran yang dilakukan Pak Adi di dalam kelas yang kemarin temanya merawat hewan ya. Hewan peliharaan yang ada. Itu apakah selama pembelajaran ada kesulitannya dialami Pak Adi kira-kira? Ada beberapa kesulitan, Pak. Nah, yang pertama itu anak-anak masih menggunakan cara merawat hewan peliharaan itu otodidak dari ayah ibunya, hanya sekedar merawat, belum maksimal. Jadi hasilnya itu hanya sekedar ngebet-ngebet, tidak sepenuhnya. Lalu untuk solusinya bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran tadi? Saya berikan materi, kemudian penjelasan yang lebih detail tentang cara merawat hewan peliharaan yang ada di rumah masing-masing. Misalnya dengan memberikan makan yang teratur. Setelah membuatkan kandang juga diperlukan perawatan kandang, membersihkan kandang yang rutin. Juga untuk kesehatan hewannya itu kalau memang yang ada yang sakit itu tidak dijadikan satu dengan hewan yang sehat, misalnya ayam seperti itu. Ya, terima kasih, detail sekali ya. Kemudian bagaimana hasilnya Pak setelah diberikan penjelasan dari Pak Adi tadi, apakah ada peningkatan dari anak-anak tersebut? Ada, Pak, ada. Peningkatannya itu anak-anak sekarang itu dengan hewan peliharaan terutama ayam itu jauh lebih sayang. Kalau yang kemarin hanya sekedar biasa gitu, sekarang sudah lebih bisa memahami hewan itu ternyata harus dirawat, harus diberi makan, begitu, Pak. Kalau misalnya kita ukur secara skala ya, itu sebelum diberikan pembimbingan oleh Pak Adi, sebelum diberikan pendampingan tadi, level pemahaman anak-anak kira-kira di level berapa? Lebih dari 90% gitu. Lebih paham. Kalau sebelum diberikan pemahaman, Mungkin sekitar di bawah 60, Pak. jadi peningkatannya sekitar 30. Lalu untuk tindak lanjutnya untuk anak-anak setelah diberikan pemahaman, setelah menguasai materi ini, tindak lanjutnya nanti seperti apa? Tindak lanjutnya untuk melihat siswa sudah paham dengan materi yang diberikan, nanti saya berikan evaluasi dan refleksi. Siswa itu saya suruh untuk merefleksikan di depan kelas tulisan. Lalu tanggapan anak-anak selama pembelajaran? Sangat senang, Pak. Saya senang. Jadi mereka tanggapannya sangat senang, tidak ada yang merasa bosan. Iya. Kemudian kemarin juga saya sedikit membawa peraga berupa hewan nyata, dan anak-anak juga asik dalam pembelajaran nyata dengan melalui media yang asli. Lalu untuk target kedepannya Pak, setelah anak sudah menguasai materi ini, apakah ada pengayaan atau apa? Iya, Pak. Iya. Nanti diberikan pengayaan dan supaya pemahaman juga benar-benar lebih maksimal lagi, itu benar-benar bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari di rumah masing-masing dengan hewan masing-masing. Terus kira-kira waktu pelaksanaannya apakah
sudah direncanakan untuk pengayaan ini? Sudah Pak, sudah. Untuk Senin minggu depan. Oh iya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Adi. Semoga sukses selalu.